Dia langsung ngomong ke you gimana waktu itu? Kas, kayaknya gue udah gak bisa bayar lu lah. Before gear nih, skillnya dulu sih. Skill. Jadi nggak masalah sebenarnya kita belajar dan ngulik pakai HP dulu tuh nggak masalah sih. Karena dulu pas saya kerja di sana, itu juga ngetes angle pakai HP. Oh, pakai gitu. jadi pakai kamera handphone dulu gitu ya? Iya, kita ngetes angle pakai HP. Balik lagi di Ngopi, ngobrolin pilihan hidup bareng gue Andreas Matondang. Pada episode Ngopi kali ini kita punya teman ngopi yang spesial banget karena punya profesi yang lagi naik daun dan kekinian. Silahkan memperkenalkan diri dengan singkat ke teman ngopi kita. Ya, halo guys, nama gue Lukas. Sekarang gue bekerja di bidang fotografi, tapi fotografinya di bidang food dan juga produk. Ya, jadi spesialis di makanan dan juga produk. Boleh nih Kas. Sebagai fotografi food dan produk itu apa aja sih sebenarnya yang mereka kerjakan sebenarnya? Kalau misalkan untuk ini sih kita sih kalau lebih kebanyakan ini ya makanan kayak makanan di restoran gitu loh kok. Jadi yang kayak main dish gitu. Main dish. Nah tapi sebenarnya nggak di sana doang sih. Kita ada sampai ke minuman juga ada kerjain. Kita juga ada kerjain dessert juga ada gitu. Nah tapi kalau untuk kayak makanan gitu kan peralatannya itu ternyata sama produk itu mirip gitu. Dan ternyata permintaannya itu ada juga gitu kan di fotografi produk, jadi kita ambil juga gitu. Ambil juga. Oh, jadi awalnya memang kayak mau spesialis di food gitu, tapi ternyata karena peralatannya sama dan juga ada yang nyari sekalian diladenin gitu ya. Iya betul gitu karena ya mirip juga sih sebenarnya gitu. Untuk food fotografi ini sendiri berarti ini motret buat apa? Buat daftar menu kah atau buat promo apa gitu? Sebenarnya kalau misalkan untuk fungsinya sih memang tergantung dari permintaan kliennya. Oh, sih. jadi balik lagi ke klien gitu iya, ya. Jadi sebenarnya ya bisa juga untuk menu bisa. Terus habis itu untuk apa namanya misalkan kayak orang tahu kan yang kayak banner-banner makanan tuh. Oh iya yang kayak dipasang di restoran-restoran gitu itu ya. juga ada. Terus bahkan kemarin aja ada yang foto makanan untuk foto di itu di printan packagingnya tuh ada juga yang kayak gitu. Oh, itu kan sebenarnya foto juga. Packaging. Iya. Nah makanya kayak tadi produk itu kan juga sebenarnya ada yang makanan gitu loh, kayak snack gitu. Oh kan iya sebenarnya produk iya. makanan Betul. gitu. Kayak udah makanan jadi dalam kotak, dalam kemasan gitu ya. Betul. Udah berapa lama nih Kes terjun di bidang food photography, food and product tepatnya ya? Sebenarnya kalau misalkan kita sih belum terlalu lama ya kok ya. Kita lagi jalan tahun ketiga. Jalan tahun ketiga udah lumayan. Lumayan lama. Kalau cuma masih di bawah setahun, jalan setahun bolehlah dibilang belum terlalu lama. Tapi kalau jalan ketiga udah lumayan sih. Iya, soalnya kita ini kan lahirnya dari COVID juga gitu kan. Ini menarik nih. Berarti, 3 tahun berarti benar COVID ya. Itu gimana ceritanya? Betul. Akhirnya decide memutuskan diri untuk masuk ke food and product fotografi. Soalnya kan fotografi kan cukup luas tuh. Iya, ada wedding, ada kayak dokumenter, banyak lah gitu. Ini kenapa kok spesial food? Apa karena mungkin lagi ngetren aja atau gimana gitu? Oh ya gini sebenarnya awalnya kenal fotografi itu dari kuliah gitu. Dari kuliah. Jadi saya itu backgroundnya tuh kuliah desain grafis. Anak di kafe. Iya betul. Jadi nah cuman pada saat semester 2 gitu ya, kalau nggak salah semester 2 nih. Nah itu ada mata kuliah fotografi dan mengharuskan kita beli kamera. Ya, mungkin nggak harus beli kamera ya, cuman ya lebih enak aja lah gitu kalau kita punya kamera gitu kan. Nah sejak itu kayak seneng aja gitu sama fotografi. Jadi kayak hobi aja gitu. Jadi hobi. Kayak kan kita awal-awal kan masih foto landscape, kita masih foto bunga gitu kan. Kucing atau misalnya punya di rumah anjing dipoto gitu. Iya, objek-objek sekitar kita gitu kan. Nah, itu tuh ya memang berjalan dengan hobi sih. Jadi kayak kita sering hunting-hunting juga sama teman. Itu dari semester 2 tuh. Semester 2 udah mulai sering rajin hunting. Nah, sampai udah lulus sebenarnya itu gimana ya? Karena saya magangnya juga di desain grafis. Jadi lebih kebayangnya itu kerja di desain grafis gitu loh. Jadi emang
rencananya itu pas lulus itu mau kerjanya di yang Desain grafis. bidang desain grafis gitu. Oh, jadi gitu. Jadi walaupun misalnya udah hobi ini dari kuliah, itu belum terpikirkan tuh suatu saat nanti menjadi fotografer. Iya belum. Jadi fotografi benar-benar cuma hobi doang Iya gitu betul, ya. belum tuh. Kepikiran itu nanti ya udah desain grafis karena memang kuliahnya di situ gitu Iya ya. betul, karena Terus gimana? memang kebayangnya kan di sana kan dunianya dunia itu kan. Nah, karena kan yang magangnya juga di sana. Nah, ternyata yang pas lulus setelah lulus nih kayak kita harus kerjain skripsi apa segala macam gitu kan. Skripsi, Nah 3 hari itu setelah saya ingat banget 3 hari setelah saya kumpulin skripsi, kumpulin hardcover, itu saya ditelepon sama orang gitu. Telepon sama orang. Nah orang ini itu ternyata adalah fotografer vendornya tempat magang saya dulu di kuliah. Jadi dulu itu kan saya pas magang itu di semester 7 kalau nggak salah, semester 6 atau 7 gitu. Itu saya magang di tempat agensi gitu loh. Oh, jadi magang di agensi ya. Agensi kreatif. Agensi gitu. kreatif, Agensi kreatif. Nah, dia itu sebagai vendornya gitu. Yang di hire sama agensi. Betul, dia sebagai vendornya. Oh, iya. Nah, cuman di saat itu emang kayak baru kenalan apa segala macam. Karena saya kan namanya anak magang gitu kan. Kita kalau agensi kalau lagi proses produksi kan nggak ngapa-ngapain juga ya. Jadi nah, saya iseng-iseng tuh. Sana saya bikin video behind the scene gitu. Oh, BTS buat ya. Sebenarnya saya nggak bermaksud buat nge-shoot dia sih. Cuman ya kan namanya dia fotografernya nih. Ya udah ya, saya shoot aja. Daripada nganggur gitu ya, bikin sesuatu gitu. Nah, kebetulan kan yang saya cerita kan, saya udah punya kamera juga saat itu. Oh, jadi pas magang itu bawa kamera iseng. Dia kayak pakai kamera pribadi apa segala macam. Shoot dia, udah kelar apa segala macam. Nah, itu juga tuh baru pertama kali belajar ngedit video gitu, baru belajar motong, terus habis itu baru explore masukin lagu. Oke. Nah, kan udah jadi tuh hasilnya kan. Nah, si fotografernya tuh minta gitu. Oh gitu. Oh, jadi pas lu rekam itu dia notice sebenarnya. Dia notice gitu, dia tahu gitu. Kemarin ada bikin video BTS ya. Ya udah dia minta kan. Nah, cuman kayaknya dia tuh suka sama hasilnya gitu loh. Nah, makanya pas udah kelar itu dia panggil gitu kan. Udah dia nawarin dia kayak dia telepon. Oh, jadi pas yang 3 hari setelah setelah skripsi. Nah, walaupun magangnya udah lama, orang ini masih ingat ternyata. Iya. Hanya lu dicari di telepon. Tepat 3 hari setelah skripsi tadi. Oke, terus seru nih. Dia telepon, "Iya, halo. Ini Kas, ingat gak ini waktu itu vendor ini gitu kan." Oh iya inget kok, kenapa gitu kan. Udah dapat kerjaan belum? Baru lulus kuliah kan ya. Mungkin dia udah tahu juga kali ya. Itu lagi nyari kerjaan kan. Ya kan pasti ngobrol-ngobrol juga waktu itu kan. Bulan-bulan itu kan. Bulan-bulan lulus gitu. Bulan lulusan ya. Oh, berarti lu tergolong diincer dong ya? Iya. Ya, ini buat kalian nih, buat teman ngopi yang sekarang lagi magang ya. Magang jangan asal-asalan loh. Ini kan lu berarti istilahnya dicari pas zaman magang. Iya betul. Wah, luar biasa. Jadi buat kalian yang magang maksimal gitu guys ya. Iya betul. Terus. Yang iseng-iseng pun bisa jadi hasil gitu. Iya benar. Ini kan ceritanya lu iseng ya? Iya iseng doang tuh buat video behind the scene. BTS-nya dia. Gitu. Terus? Ya telepon gitu kan. Udah dapat tempat kerja belum nih Kas? Oh belum kok, masih nyari-nyari gitu. Terus dia nawarin, ya mau jadi ini nggak asisten fotografer gitu. Asisten fotografer. Itu kerjaannya ngapain ya? Kan namanya kita baru kan. Betul. Gitu. Belum pernah terlibat di fotografi gitu ya. Terus kayak ya udah dia jelasin gitu kan job desk. Iya nanti nih bantu gitu, bantu setting lampu, setting apa gitu. Oh, saya tanya gitu. Kayak tadi yang saya bilang, saya kan tertariknya kan foto orang. Foto gitu orang, kan. iya. Nah, ini foto apa gitu? Ini foto apa gitu. Saya bilang, foto kita sih lebih ke foto makanan sih sama foto produk gitu kan. Saya sebenarnya awal tuh ragu gitu kayak aduh kayaknya foto makanan kayaknya nggak menarik gitu. Iya, bukan gue banget nih gitu kan. Aduh, nggak menarik. Cuman ya apa ya, nggak, menurut saya kayak gak ada salahnya gitu kita coba gitu kan. Ya udah, akhirnya dia datang bilang nih. Ya udah Kas, trial dulu aja gitu. Hari pertama gitu kan. Saya inget tuh hari pertama itu kita itu project foto omurice, makanan Jepang gitu ya. Iya, jadi tapi dia nggak omurice doang sih, dia ada kayak sampai ke dessertnya gitu. Oh, dessert. Oh, jadi menu di restoran di Jepangan itulah. Iya. Gitu. Nah, kayak dia foto gitu
tapi lupa sih fotonya di mana. Cuman tepatnya lumayan cukup jauh sih. Cukup jauh ya. Lupa cuman saya di mana. Langsung berasa nih perjalanan OTW ke lokasi ya. Ke onset. Kan soalnya kan saya ke tempat dia dulu bawa barang kan, bawa barang. Perlengkapannya dia. Nge-grab bareng ke sana gitu. Terus kayak ikut seharian gitu prosesnya. Dipikir-pikir ternyata seru juga gitu loh. Oh. Apa nih yang bikin lu kok seru? Soalnya kan lu cerita bawa-bawa barang kok seru. Apa yang seru, Gas? Setelah di onsetnya seru kah atau apa? Itu dia yang seru itu tuh pas lagi di onsetnya. Oke. Dan kebetulan nih mungkin ya kayaknya mungkin nggak semua fotografer melakukan ini gitu ya ke asistennya gitu. Nah, dia itu si bos saya itu kayak dia melibatkan saya juga soalnya di dalam fotonya gitu loh. Jadi nggak cuma kayak geser ini dong, geser itu dong. Iya, dia nggak cuma suruh-suruh doang gitu. Jadi kayak dia nanya gitu, Kas kalau misalkan kayak gini menurut lo frame-nya gimana gitu. Kan, ya mungkin dia tahu juga kali kebetulan saya kan background-nya desain kan. Ya mungkin bisa lah gitu ada taste-nya lah. Jadi sama kayak bahkan ada juga tuh saya dikasih ngatur-ngatur gitu, ngatur frame-nya gimana. Terus kayak ya seru juga sih sebenarnya gitu ya. Nah, itu di hari pertama kan. Nah, yang big itu akhirnya ya udah saya decide tuh, ya udah deh. Boleh. Seru juga ngatur-ngatur, nyeting. Apalagi setahu gue, seingat gue lu suka lighting gitu kan ya. Iya. Dan food itu lighting itu berperan penting. Awal-awal tuh nggak ngerti tuh. Oh, nggak ngerti juga. Awal nggak ngerti sama sekali kok saya. Kayak dipikir kan ya kita foto. Ya udah, yang penting terang gitu ya. Iya. Ternyata lighting gitu juga baru belajar tuh di situ. Oh, di situ juga justru. Iya. Dan lumayan norak juga sih. Nah, kayak ternyata bisa gini gitu. Iya, ternyata gila hasilnya keren banget ya. Gitu. Itu pertama kali banget tuh jadi. Itu kan cerita di lapangan. Iya. Yang bikin lo makin semangat pasca produk apa bilang tadi? Nah, itu kan pasti lapangan kan. Di hari keduanya itu kita ini saya dapat job desk yang berbeda gitu ternyata. Kemarin onsite, sekarang onsite. Ternyata di hari kedua tuh post produksi tuh. Post produksi. Jadi post produksinya setelah jadi makanan yang kemarin kita foto tuh diedit tuh. Diedit. Nah, itu gimana ya? Kalau saya sih kan kita ngedit pakai Photoshop kan. Saya tuh dari zaman kuliah itu saya bener-bener juga nggak ngerti sebenarnya Photoshop. Saya nggak jago lah. Loh, kan anak DKV gimana sih? Justru itu kan bingung kan. Saya paling nggak bisa tuh Photoshop. Oh gitu. Iya, paling nggak bisa saya kayak Photoshop. Aku baru tahu guys, ternyata anak DKP juga bisa kayak gitu. Kirain kalau misalnya DKP langsung Photoshopnya dewa gitu, enggak ya? Kayak ya bisa nggak bisa lah kalau gitu. Sekedar bisa tapi nggak dalam. Bisa tapi nggak jago gitu lah. Nah, di sana saya belajar juga tuh jadi tuh gimana cara pakai Photoshop apa segala macam. Jadi sih sebenarnya kalau misalnya ngomong bidang fotografinya tuh ya. Saya tuh belajarnya tuh baru aja itu di sana gitu. Jadi saya nggak punya skill apa-apa sebenarnya di sana. Pas di hire itu nggak punya skill apa-apa sebenarnya. Jadi paling kalau misalnya ngomong ya, skill yang paling saya punya nih untuk di bidang yang sekarang sesuai gitu. Framing doang. Framing. Kan hobi kan, hobi foto kan. Cuma lighting nggak ngerti. Ngedit nggak ngerti. Bahkan dulu saya pernah mikir ngedit warna itu tuh haram gitu loh tuh. Kenapa? Karena merusak foto gitu. Iya, merusak aslinya tuh beda gitu. Cuman, tapi memang iya kalau misalnya kita kayak ikut kompetisi, ikut lomba motret, seingat aku ada beberapa peraturan yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu rata-rata misalnya nggak boleh merubah editing warna. Mungkin gara-gara itu kali lu ya. Jadi pikir kayak haram nih gitu. Nah, tapi ternyata di dunia komersil itu sangat-sangat penting gitu. Wajib. Itu wajib. Yang namanya editing itu wajib ya. Iya, jadi kayak mereka untuk dan memang kayak gini loh. Kita lihat before dan after-nya tuh kayak karena kan kalau misalkan kita foto makanannya, tujuannya itu sebenarnya untuk biar mereka lihat makanannya enak kan. Kayak penting jadi pengen gitu ya. Nah, kalau misalkan makanannya warnanya dull kan orang ya udah nggak tertarik gitu sih sebenarnya. Nah, jadi makanya di sana tuh belajar banyak banget sih sebenarnya foto-foto kanan gitu. Dan kebetulan juga di sana lumayan tuh soalnya banyak restoran-restoran dari grup gitu. Jadi kebetulan dapat klien yang grup restoran yang gede gitu ya. Iya benar. Jadi ya
enak sih sebenarnya kerjanya tuh jadi nggak cuma di kantor doang. Kalau di kantor ngedit ya udah pasti ya. Cuman kayak kita ya venture gitu ke mall-mall gitu. Seru Terus sih. lu senang juga kayak setiap hari kerja pengalaman berbeda, ke tempat berbeda gitu ya. Kayak ini makanan ini nih kalian ini. Oh, ya soalnya tantangannya beda juga gitu. Iya, dan yang apa namanya yang lebih seru lagi, saya baru tahu juga pertama kalinya tuh saya tahu ada pekerjaan namanya food stylist di situ. Oh gitu. Jadi waktu kalian foto makanan itu bukan kalian sendiri yang layout gitu nggak? Nah, jadi kalau misalkan nih katakanlah kliennya punya budget yang gede, dia pasti hire food stylist lagi itu satu orang spesialis yang berbeda lagi. Oh gitu. Jadi foto makanan itu yang ngatur-ngatur itu segala macam bukan fotografernya. Bukan. Kalau misalnya yang ukuran gede lah, yang budgetnya tinggi gitu, itu ada orang tertentu yang. Betul. Jadi sebenarnya misalkan nih kita ngomong secara kasarnya aja ya. Kayaknya kesannya fotografer makanan tuh kerjanya tuh enak banget. Kita ngatur lighting, ngatur angle kamera, udah tinggal jepret doang. Memang gitu. begitu pekerjaannya. Sebenarnya itu. Iya. Yang bener gitu. Bener gitu sebenarnya. Cuma kalau low budget baru Ya, fotografernya turun. Setidaknya kita sebagai fotografer ya kan harus ngerti-ngerti dikit lah gitu kayak makanan yang foto yang rapi tuh gimana sih gitu sih sebenarnya. Cuman ya mungkin kan kita tidak sehebat mereka gitu kan. Karena ya kalau misalnya kerjaan dari mereka sih kalau misalkan mau diulik lagi banyak aneh-anehnya lagi sih gitu. Jadi gitu. banyak banget yang mungkin kita nggak bisa achieve gitu. Karena mereka kan bikin makanan juga banyak pakai makanan palsu kok sebenarnya. Oh gitu. Iya. Supaya apa ya, untuk ngejar bentuk yang oke gitu. Iya, karena memang yang kita kejar looks-nya doang kan. Ya bener, seinget gue yang kayak foto es krim. Katanya banyak yang palsu juga kan ya. Iya, banyak banget. Iya, soalnya kan katanya kalau ngefoto es krim itu begitu di scoop kan motif butuh waktu kan, jadi bisa lumer gitu-gitu ya. Nah, mereka tuh sengaja pakai substance lain yang lebih padat biar gak lumer. Biar nggak gitu. lumer, dan cara ngeracik yang benar segala macam, looknya bagus, warnanya cuma diketahui oleh rata-rata food stylist ini. Makanya ya mereka lumayan mahal juga sih sebenarnya kalau misalkan itu. Ya gitu sih sebenarnya dan ya itu fun seru banget juga ya sih. sebenarnya. Fun banget kerja di sana sih. Ya mungkin memang employer saya juga fun sih orangnya. Oh, iya. Bos lu juga asik ya sebenarnya. Iya, dia juga asik sih sebenarnya. Jadi lu punya pengalaman yang seru, terus bos lu juga asik, jadi kebawa nih gitu. Ternyata pekerjaan food photographer itu menyenangkan gitu ya. Iya, kayak gitu. Nah, tapi saya di sana tuh nggak nyampe full setahun kok. Kata lu bos lu asik, terus gimana ceritanya nggak nyampe setahun? Saya tuh kenapa? Lu dipecat enggak kan? Boleh cerita. Saya dipecat kok. Hah? Kenapa lu berantem sama bos lu? Enggak, kan saya kan masuknya itu kan di tahun 2019 tuh saya lulus kan. Saya lulus kan itu ngepas banget tuh kan 3 hari kan itu masih 2019 tuh. 2019. Saya baru masuk 2019. Saya ingat banget itu 2019 Juli. Nah, saya tuh kerja di sana tuh cuma selama 8 bulan. Coba. 8 bulan. Kalau misalnya dihitung nih, kan Agustus, September, Oktober, Desember, Januari, Februari, Maret, April kan? April. Ini lagi apa? Lagi COVID kan? Oh iya, COVID. Nah, jadi lu kena apa nih? Kena perampingan? Nah, itu dia. Justru sebenarnya memang saya dari awal nih karena saya ngerti lumayan ngerti kan. Jadinya gara-gara belajar di sana lumayan banyak gitu. Jadi saya di sana tuh saya decide gitu sebenarnya saya pengen buka sendiri. Oh gitu. Memang udah ada keinginan buat buka sendiri. Udah muncul nih. Iya. Sesuatu walaupun masih kerja di sana. Iya. Tapi saya pengen kayak ya genapin dulu deh setahun gitu. Supaya orang-orang ya. Iya. Soalnya kan secara etika orang yang dipertimbangkan bahwa becus bekerja di sebuah tempat itu minimal setahun ya. Kalau kayak under setahun terus kayak udahan itu negatif citranya gitu ya. Kayak saya setahun atau 2 tahun lah gitu. Karena menurut saya ya karena klien dia lumayan gede juga jadi kan saya bisa dapat lebih banyak gitu. Ilmunya. Iya. Dan ternyata Tuhan tidak berkehendak kayak gitu. Gara-gara pandemi terus di bulan ke-8 bulan April tuh. Itu saya di PHK. Oh, di PHK. Tapi ingat ya guys, Lukas keluar bukan karena dipecat atau lagi berantem sama si bos ya. Cuma memang tiba-tiba pandemik, terus si bos jobnya
turun gitu Dia turun, ya. ya. Terus dia langsung ngomong ke Yu gimana waktu itu? Kas kayaknya gue udah gak bisa bayar lo lagi. Dia kayak gitu. Aduh. Gak bisa bayar lagi. Ya. Oh gitu. Oh ya udah mau gimana Iya, mau gimana gitu, lagi ya kan? Soalnya ya bukan karena faktor lain, Iya, ya tapi nggak bisa bayar ya mau nggak gimana? bisa bayar gimana? Gitu. Nah itu makanya tuh, tapi ayo udah dong. Akhirnya kan udah tuh. Gimana ya? Itu sempet kayak bingung juga tuh. Aduh, gila nih mau kerja apa Ngapain nih segala gua macem, gitu ya? ngapain gitu Pandemik kan. ya. Nah itu tapi Aprilnya itu April awal deh kalau nggak salah. April awal ya kan. April awal itu tuh jadi saya masih nganggur tuh karena saya masih nggak tahu tuh mesti gimana gitu kan. Nah di April akhir itu tiba-tiba si kakak saya nanya, si Koko tuh nanya ke dia tuh. Kok lo nanya Dia kayak, gimana? wah lu jadi gimana lu gini kan udah gak kerja apa segala Iya. macam. Terus akhirnya saya bilang, kok kalau misalkan bikin ini sendiri gimana ya, maksudnya jasa foto sendiri gitu. Nah cuman kan yang jadi permasalahan, oke nih bikin jasa foto, kita bikin sistem segala macam tuh gampang. Sekarang kan yang jadi permasalahan adalah gimana caranya kita nyari customernya kan. Betul dong. Nah itu dia tuh. Nah makanya cuman sih dari awal-awal si Koko bilang, ya udah kalau gitu gini aja, gua ajarin lu gimana caranya ngiklan, tapi lu harus bikin website dulu. Oke. Nah, kan bikin website dulu kan. Ya udah, lu orangnya desain grafis ya. Nah, jago ya, dong gitu. lumayan kan, lumayan bisa. Punya ilmu. Bisa lah layout gitu. Nah, akhirnya itu saya baru mulai itu di bulan Mei awal kan. Jadi itu selama 1 bulan. Jadi lu nggak lama ya? Mesti kan awal April berhentiin. Awal April berhenti kan tuh. Jadi saya sebulan vakum tuh sebulan. Kayak pergumulan itu gua ngapain nih gitu. Iya. Nah, awal Mei itu saya Mei udah mulai bikin. Jadi tiap hari tuh berkutat di depan komputer doang tuh cuma buat bikin website doang. Kayak nyatet, nentuin harga gitu kan. Saya mah cuma riset juga banding-banding ke orang-orang nggak? Iya, pertama pasti nyontek dulu dong. Ikut paket yang orang bikin. Iya, nyontek dulu kan. Ini gimana ya, mana yang cocok apa segala macam. Ya udahlah, cobain gini aja dulu. Yang penting kan ada dulu kan. Yang penting jalan dulu. Udah tuh. Mei kan kelar kan. Nah, tapi ternyata setelah website tuh kata si Koko kekurangan satu. Jadi yang kita iklanin itu harus ada satu lagi tuh, namanya landing page. Nah itu bikin lagi, cuman satu doang sih, nggak terlalu susah lah itu. Karena udah kan bikin kan. Nah setelah itu semuanya udah selesai, udah beres kan. Website. Terus saya pikir kan, ya udah kok, gimana caranya ngiklan gitu kan. Nah ternyata nggak bisa langsung ngiklan juga. Oh gimana jadinya? Jadi kalau misalnya saya itu kan pakainya kan sistemnya kan Google Ads kan. Nah jadi ternyata tuh ada kayak kan sebenarnya kita butuh data kan ya. Kalau misalnya untuk customer gitu kan. Nah kita itu harus bisa nyambungin data yang kita dapetin sama website kita gitu loh. Jadi ada lagi sebenarnya alatnya. Jadi kayak perantaranya tuh ada lagi. Apa namanya tuh? Itu Google Tag Manager kalau nggak salah. Google Tag Manager. Jadi kayak setiap aktivitas yang terjadi di website kita tuh bisa tahu isinya apa gitu. Wow, wah agak berat nih. Nah itu dia kan makanya. Jadi Mei project saya udah kelar dong bikin website kan. Udah selesai. Nah Juni, pas bulan Juni itu saya dari Juni awal sampai Juni sampai 1 bulan lah kira-kira lah. Itu saya ngotak-ngotik itu. Jadi gimana cara nyambunginnya, terus gimana cara masukin ke websitenya apa segala macem. Ini berhasil apa enggak datanya. Nah habis itu udah dong kayak udah kan apa segala macam itu saya udah ini loh, udah lumayan habis banyak duit gitu. Oh gitu. Karena kan pertama nih bikin website kita butuh tema. Temanya bayar terus temanya. Domain juga bayar per tahun kan. Terus habis itu kita butuh hosting. Itu juga bayar lagi tuh per bulan tuh. Makanya saya pakainya yang paling sampah dulu. Yang kayak murah banget gitu loh pakainya. Yang kayak 100 orang masuk udah meledak lah gitu. Udah dahsyat gitu. Iya kayak gitu. Nah itu pokoknya ya tabungan saya tinggal dikit lah. Karena kenapa gitu kan saya tadi udah bilang kan. Jadi kayak selama saya kerja itu saya kan pengen buka sendiri. Nah itu jadi itu gajinya tuh. Gajinya saya pakai tuh semuanya buat saya beli-beliin alat. Oke. Saya beli
Bayangin aja saya beli lensa cash kok. Lensa guys. dari gaji tuh itu semuanya Luar biasa. saya Lensa kan kumpulin. mahal. Iya, mahal. Hilang langsung, gaji langsung hilang dong. Nah, itu sampai bos saya dulu bilang, ini langsung disumbangin ya ke toko kamera gitu katanya. Oke, tadi kan udah bikin website segala macam kan. Dari bulan 5 lu ngerjain sampai bulan 6. Klien pertama itu masuk ke bulan berapa? Nah, di awal Juli tuh. Awal Juli. Berarti Terus 2 bulan ya, dari iya, Mei sampai saya mulai tuh. Oh, dapat klien pertama. Belum. Belum. Gimana? Jadi pertama awal bulan Juli itu saya baru memulai ads-nya. Dan itu harus masukin duit lagi tuh. Oh. Terus masukin duit lagi karena sistemnya di Google itu dia tuh sistemnya lelang kok, lelang tempat. Jadi kayak kalau misalnya mau di paling atas, bayar paling mahal. Kayak gitu sistemnya. Nah, cuman kan namanya kita kan pakai apa yang namanya robot ya istilahnya. Nah, mereka tuh harus belajar dulu. Itu kira-kira tuh belajar tuh dia selama kayak 2 atau 3 minggu gitu. Nah, klien pertama, saya ingat banget tanggal 23 Juli itu klien 23 pertama. Juli. Dan itu dari Google Ads. Dari Google Ads. Akhirnya Google Ads yang lu kerjakan 2 bulan lebih itu, yang bakar-bakar dia juga bekerja di bulan Juli. Di bulan Juli. Tanggal 23. Tanggal 23. Masih inget, Masih inget tanggalnya loh. Itu pasti membekas banget ya. Iya, pertama banget. Meskipun duitnya kecil banget ya. Karena kita nggak ngomongin duit dulu, susah lah. Itu produk apa waktu itu? Minuman. Oh, jadi minuman. kayak dia minuman jahe gitu kalau nggak salah. Cuman dikemas kayak gini juga. Juga. Mungkin jamu kali ya maksudnya. Jamu tapi kekinian atau iya mungkin minuman ya, kayak gitu ya. Cuman ada juga sih yang kayak merah-merah sebenarnya saya kurang ngerti sih minumannya apa sih. Cuman pasti itu klien pertama lah gitu. Lo masih ingat nggak berapa dibayar? 400.000. 400.000. Gitu. Tapi lumayan sih untuk di awal ya. Ya untuk di awal sih sebenarnya lumayan lah. Dan 400.000 itu semuanya saya masukin lagi tuh ke iklan itu. Ke iklan. Jadi langsung lu bakar nih jadi bahan bakar iklan. Semua gitu langsung bakar semua gitu. Wow. Nah, setelah Juli itu ya, kalau nggak salah Agustus saya masih minus deh. Kalau nggak salah dari hitungan saya itu saya masih minus deh. Nah, September tuh mulai membaik gitu. September masih boncos enggak? Atau masih semua penghasilan dari motret masuk Google lagi gitu. Kapan mulai bisa kayak menikmatin itu? Saya lupa inget sih, tapi yang saya inget produk pertama, investment pertama yang saya beli dari kekumpulin semuanya itu adalah tripod. Oh, tripod. Kan kalau misalnya foto makanan tripod harus bagus kan. Oh gitu. Harus kokoh gitu. Kenapa tuh? Karena kan kita foto makanan nih. Karena foto makanan itu tuh banyak yang harus dikomposit kok. Jadi kayak misalkan 2 foto itu digabung gitu. Oh gitu. Ada tuh sih kayak gitu. Oh jadi enggak jepret foto udah jadi enggak kayak gitu? Ada yang kayak gitu. Ada kayak gitu, tapi ada juga yang nggak memungkinkan. Nggak memungkinkan. Dan itu makanya kenapa kita butuh tripod yang bagus sebenarnya. Ini supaya apa? Supaya nggak geser kah atau apa? Iya betul. Jadi supaya fotonya tuh tetap frame-nya tuh sama gitu. Misalnya kita mau angle tertentu nih. Misalnya semua foto harusnya angle sama nih. Kita kan butuh tripod, nggak bisa pakai tangan. Oh gitu. Oh gitu. Jadi sepenting itu tripod ya? Itu gimana ya? Kalau misalkan foto makanan, menurut saya itu adalah hal yang paling penting. Oh gitu. Iya gitu. Tripod. Aku pikir tripod itu buat ngeletakin kamera dulu. Enggak. Oh enggak gitu ya. Soalnya kalau misalkan kadang nih misalkan tripodnya yang kurang bagus gitu. Kurang bagus dia kan agak bisa geser gitu kan. Makanya kadang kita pencet shutter aja dia bisa berubah. Oh makanya sebagian orang ngakalinya yang beli release shutter iya, gitu. Betul. Tapi kan kadang-kadang kan itu nggak nggak praktis gitu ya. Iya kayak gitu. Jadi bisa diganti dengan membeli tripod yang proper yang bagus. Iya gitu. Jadi ya itu investment saya pertama. Ya. Saya udah soalnya dari pengalaman kerja tuh, udah saya urutin untuk pertama kali ini harus beli apa dulu, beli apa dulu. Canggih juga lu Kas ya. Iya. Jadi kayak di sini udah dikonsep semua gitu. Nanti kan, dapat duit. Melihat ada dari kegagalan kesalahan bos saya gitu. Oh iya. Bahkan, iya. Wah luar biasa. Misalnya dia waktu itu ada beli tripod juga kok. Dia beli tripod nih. Kan yang setting kan saya juga nih. Oh jadi lu ngerasain ini kayaknya nggak kokoh saya nih. Saya kan tahu gitu. kan. Ini kayaknya nggak enak deh tipe yang ini deh. Saya coba beli tipe yang lain yang sesuai sama saya, tapi yang harganya mirip-mirip gitu. Jadi tingkat kokohnya juga sama, tapi lebih apa ya?
lebih enak lah gitu misalnya. Misalnya kayak waktu itu dia tuh beli tripod kan. Dia punya tripod tuh 3 segmen tuh kakinya. Jadi bisa di satu kayak lagi, bisa dibuka 2 kali. Nah, menurut saya itu kurang, jadi kayak kadang ada yang nggak dapet gitu kalau di tengah-tengah gitu. Makanya saya beli yang 4 segmen. Jadi kayak ya sebenarnya kalau misalnya kita kerja di tempat orang sih enaknya gitu sih. Jadi apa ya, kita bisa lihat kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangannya nanti yang kita tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama. Nah betul, justru mana nih beli lampu kayak gini, beli modifier ini, itu semuanya saya ngikutin, saya lihat kan. Lu lihat nih, kalau bagus akan gue beli yang sama, kalau kurang gue akan cari lebih baik gitu ya. Iya betul. Nih tapi yang menariknya lagi ya kok ya, karena gini nih, saya kan memang dilibatin langsung juga gitu kan dalam fotonya gitu. Iya, tapi mungkin yang paling salah dari bos lu itu ya. Nah iya, cuman sebenarnya ya kalau misalnya kita mau pikir-pikir nih, saya belum terlalu ngerti juga kok. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan dari bulan Juli, Agustus sama September 3 bulan pertama itu saya nggak ngerti apa-apa tuh. Oh gitu. Coba bayangin aja kan, saya nggak bener-bener, jadi saya cuma beli lampu. Saya cuma ngikutin apa yang dulu bos saya pernah lakukan. Jadi selama 3 bulan pertama itu saya nggak pernah ganti style foto motret, style ya lampu ya. Karena saya nggak ngerti sebenarnya. Nah mulai dari sana tuh baru tuh bikin style sendiri. Gimana ya sebenarnya caranya? Kenapa kan kita pasti mulai nanya-nanya kan? Kenapa dia naruh ini di sini? Kenapa ini dinaruhnya di sini? Iya. Dan pasti semua ada alasannya. Iya betul. Itu mulai nyari YouTube. Oh kalau lampu tar di belakang tuh efeknya ini, kalau lampu tar di depan itu efeknya ini. Nah dari sana mulai tuh kayak nyoba-nyoba gitu. Harus ngulik lah ya. Jadi ya sebenarnya ya latihan aja sih di rumah gitu. Misalnya kita bikin Indomie gitu, taruh aja gitu kita foto. Gitu sih. Wow, keren. Dan ini udah keterusan nih dari semenjak itulah sampai sekarang ya. Iya, masih berkutat di food and product photography. Iya, puji Tuhan masih lanjut. Masih survive. Dan kedepannya atau misalnya menurut lu kan udah ngejalan 3 tahun. Lu cukup enjoy dan kayak mantep nih, kayaknya gue bakal ngejalanin ini sampai nanti, bahkan gue pengen besarin atau gue pengen kembangin gitu. Atau ini udah jalan 3 tahun nih, lu ada nggak sih, aduh bosen juga ya, atau kepikiran nggak, wah one day gue pengen ganti lah, gue banting setir atau apa, atau memang setelah ngejalan 3 tahun, lu makin cinta nih sama dunia fotografi food ini gitu? Sebenarnya kalau misalkan mau bilang ganti, ini sih udah ada jalan sedikit bidang fotografi lain, tetap di foto, tapi udah ada yang lain. Nah, kebetulan ini kerja sama Koko gitu. Oke. Apa tuh? Koko sama istrinya kan. Apa tuh? Kebetulan mereka itu tuh pecinta pet. Pet. Pet gitu kan. Nah, makanya kenapa petnya apa nih? Burung kah? Kadal kah? Macam-macam kok. Jadi kucing, anjing. Jadi pet specialty. Iya, kita mulai buka pet fotografi. Gitu. Ya cuma masih baru sih. Wow. Jadi sebenarnya lo nggak bosan, cuma pengen memperluas gitu ya. Iya, jadi diversifikasi aja kita. Gitu. Tapi tetap bidangnya foto gitu. Dan ya kalau misalkan diizinin, saya pengen bikin studio fotografi sebenarnya. Jadi memang ya lu udah secinta itu sama dunia fotografi. Jadi tidak ada berpikir untuk pindah ke bidang lain, tapi yang ada ingin memperluas, kayak buka studio, terus diversifikasi kayak pet fotografi, gitu-gitu ya. Sebenarnya iya sih, karena ya skill dasarnya juga ada fotografi gitu. Tapi memang balik lagi ya, kalau misalnya kayak ngejalanin itu, karena emang lu passionate, cinta mati sama fotografi kan. Maksudnya kalau misalnya enggak kan, bisa dibilang untuk duit doang kan capek kan. Iya, beban. Ini kalau misalnya lu dibilang capek, kayaknya enggak sih, soalnya lu kepikiran masih jalurnya sama, cuma bikin cabang yang lain, bisa dibilang cabang yang lain lah. Iya, enjoy juga sih. Jadi kayak apa ya, kerjanya kayak main-main lah gitu. Iya. Itu tuh enaknya kalau kerja di bidang yang kita sukai ya. Iya, betul. Iya. Keren. Gitu sih, menarik banget sih sebenarnya explore di fotografi gitu. Iya. Karena ya balik lagi, karena memang suka, terus yang kedua lu juga curious juga gitu ya. Iya sih. Ya. Kan banyak juga orang misalnya udah di bidang itu, dia udah merasa jago, udah cukup, udahlah, udah keren gua gitu ya. Oh iya sih, cuman lu pernah kejebak nggak kayak
udah oke nih foto gue gitu. Atau Kalau misalkan sebenarnya kalau misalnya di sana sih belum pernah sih sampai Belum kayak pernah, gitu ya. sih. Soalnya kayak apa namanya? Ada ininya. Apa yang ngomongnya? Kan kita biasa masing-masing kan punya hero gitu kan. Nah, ada tuh panutannya gitu. Oh, ada panutannya. Ada. Oke, seberapa besar panutan buat lo pengaruhnya gitu? Tapi gue setuju sih sama lo. Kalau misalnya gue merhatiin ya, teman-teman teman ngopi bisa cek juga gitu. Kalau misalnya kita masuk ke dalam satu buah bidang, tapi kalau kita nggak punya hero di sana, jangan-jangan kita tidak sesuka itu pada bidang itu. Iya nggak sih? Iya sih. Ya soalnya kalau misalnya kita nggak punya seorang yang kita idolakan, willingness untuk belajar bisa seperti yang kita inginkan itu kan nggak ada. Iya benar sih. Jadi Gitu. kayak sebenarnya itu sebagai target aja sih. Jadi kita bisa tahu kita milestone-nya nih kemana gitu. Iya itu setuju. Berarti bisa dibilang itu parameter juga ya. Iya betul. Jadi teman ngopi perhatiin deh. Mungkin kalau teman ngopi nih terlibat satu buah bidang, tapi di bidang itu lu nggak punya kayak hero atau nggak punya idola gitu ya. Itu dikhawatirkan jangan-jangan lu nggak di situ sebenarnya. Ya nggak sih? Ya kemungkinan Bisa dibilang ya? bisa jadi gitu juga Iya, sih. iya. Soalnya kan kalau misalnya nggak ada yang kita jagokan, nggak ada yang kita idolakan, untuk naikin standar kita seperti yang orang kita inginkan itu kan nggak ada gitu ya. Iya benar sih. Jadi sebenarnya ya itu takutnya juga kayak tadi kayak ngerasa paling jago apa segala macam Udah itu. jago lah gitu ya. Iya. Soalnya pasti kan kalau misalnya kita punya hero kan kita jauh banget gitu sama dia gitu kan. Gua separuhnya deh atau mendekati deh gitu-gitu Iya, ya. kayak gitu. Ya sebenarnya itu lumayan penting sebagai motivasi sih. Kalau misalkan nih, kan kalau misalkan foto dia kan banyak tuh ada post di Instagram gitu kan. Dia post kan ketika lihat ini tuh gimana gitu ya cara bikin foto. Kok canggih banget gitu ya. Misalkan Serapi ini tuh ya. gimana gitu. Iya, Karena iya, kita iya, kita kan ngomongnya kan standar komersil kan harus rapi kan. Oh iya. Gitu. Bahkan dia buat foto misalkan yang kayak temanya rustic gitu, itu juga rapi gitu loh. Iya, padahal rustic kan ya. Iya. Kayak berantakan kayak kumuh gitu. Iya, Tapi itu bisa rapi gimana itu caranya? juga rapi gitu, gimana caranya. Padahal pakai tekstur batu-batu yang kayak yang komposisinya pokoknya kumpulan barangnya itu tidak rapi lah gitu. Cuman dia bisa bikin tetap rapi ya gimana ya cara ininya ya. Jadi kita kan makin lama makin belajar gitu kan. Terus kayak juga misalnya meskipun kita bukan food stylist ya tapi nggak masalah juga kita belajar styling gitu. Iya kan. betul karena setahu gua untuk food stylist sendiri kalau misalnya dia UMKM ya yang nge-style ya fotografernya gitu. Iya ya. benar. Kecuali memang dia yang seperti bilang tadi udah PT gede. Iya karena budgetnya juga. Iya kan. betul. Memang tergantung budget sih sebenarnya ujungnya. Baik ke budget. Oke nih tadi lu udah cerita bahwa lu suka banget nih di dunia fotografi, lu suka gitu. Pasti ada penyebab yang membuat lu sesuka itu gitu. Apa sih? Bisa dibilang ini kayak suka dukanya sebagai food fotografi itu ada dong. Kayak kita ngomong sukanya nih, yang paling lu suka atau mungkin bilang buat lu achievement atau apa gitu selama lu motret apa? Achievement selama motret. Iya, atau hal yang paling lu berkesan lah gitu, yang kayak, gue senang banget nih gitu. Ada nggak? Atau everyday I enjoy it gitu. Setiap hari lu suka gitu. Mungkin kalau fotonya dipakai sih. Iya jadi kayak kalau misalnya kita udah foto nih susah buat menu gitu kan. Terus foto itu dipakai gitu loh. Kita bisa lihat gitu hasilnya gitu. Itu kayak Ya gitu kita ya. misalnya nih kita foto di restoran A gitu. Terus pas kita berkunjung ke restoran A, Dipajang. dipakai foto kita gitu. Itu Buka menu foto kita. Ini foto kita nih, Terus di gitu. samping foto kita gitu ya. Iya, kan itu kayak keren gitu kan. Terus kalau misalnya udah gede nih kayak fotografer gede gitu biasanya kan fotonya dipakai di baliho gitu kan. Oh iya kayak gila, lagi itu. lewat di tol gitu. Gue yang bikin. Iya, gila keren banget kan kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi itu yang bikin lu senang gitu ya. Iya. Nah, masa-masa paling sedih nih ya, apa hal-hal yang kayak aduh gini banget ya jadi fotografer kayak apa? Pernah ngalamin? Ya sebenarnya Tiba-tiba batal atau misalnya wah saya tidak suka sama style foto kamu atau apa gitu. tapi kalau misalkan pendapat klien yang nggak sesuai sih udah banyak sih ya. Udah kebal lah ya. Iya, udah banyak sih sebenarnya. Cuman ya gimana ya kita nggak bisa nyenengin semua orang juga gitu kan. Semua orang punya preference yang berbeda-beda. Ya punya gitu. style sendiri. Kadang-kadang apa yang menurut kita bagus
memang bagus secara teknis gitu, Iya. tapi mungkin dia nggak ngerti atau seleranya nggak di sana gitu. Ya cuman paling capek dari pekerjaan ini angkat barang. Angkat barang. Kenapa? Karena bawa jir yang banyak ya. Iya benar sih. Iya, gue pernah lihat dia kerja gitu ya. Itu peralatannya banyak banget ya. Iya, peralatannya Dulu banyak. awalnya gue pikir guys, kalau mau trend itu lu bawa kamera gitu kan, lu jago ngatur-ngatur makanan selesai gitu. Bahkan kan sebenarnya beberapa klien ada yang gitu kok ngomong ke saya gitu. Kan motor doang gitu. Jadi, Gimana? nah kalau misalnya saya kan sistemnya, misalkan nih saya pergi ke tempat mereka itu kan saya kan tagih biaya transport gitu. Karena ya bukannya saya memang mau untungin gitu kan, saya kan bawa barang juga gitu kan. Dan ada juga kok kamu bayar ini Nah transport itu gitu. terus pas nyampe di sana, Begitu mereka lihat, begitu mereka lihat, mereka jadi bayar. mereka ngerti. Ternyata kenapa Saya pikir dicas kamu, ya. saya pikir kamu bawa kamera doang. Iya, iya, gitu, iya, ya, iya. pikir. Banyak. Kenapa butuh biaya transport gitu. Banyak. Awalnya gue juga mikir gitu guys. Jadi kalau nggak moto makanan gitu ya udah satu backpack isinya flash, kamera udah gitu. Ternyata nggak segampang itu ya. Ada. Iya, kan. Gue pernah lihat ada props, ada lighting, ada Iya. perlengkapan lainnya. Itu jadi kayak mereka, oh ternyata bawaannya sampai begini tuh gitu Iya, iya. mereka. Jadi yang paling menyenangkan menurut Lukas itu ketika gambar yang dihasilkan itu dipasang di menu, di restorannya, Di dan website, iya. hal yang melelahkan itu tadi ya bawa barangnya ya. Bawa barangnya sih. Makanya sebenarnya kalau misalnya mau ngomong, kita fotografer paling berterima kasih sama mas-mas yang angkat barang sih. Jadi buat kalian yang buka restoran terus hire fotografi gitu ya, fotografer, pastikan pas di onset ya ada mas-mas yang bisa bantu angkat-angkat. Iya. Kalau enggak, Tuh. waduh. Soalnya kita apalagi pas ini kan, pas packing buat pulang, kita udah capek foto, angkat barang lagi. Aduh capek lagi, udah Iya, capek mikir, capek layout segala macam masih angkatin lagi Iya gitu itu ya. yang capek sih. Cuman kalau misalnya untuk fotonya sih, kalau saya sih enggak. Enjoy ya. Enjoy Nggak aja merasa sih. capek karena Iya. memang karena lu enjoy, terus yang kedua lu kadang-kadang curious juga kan. Iya, Kayak benar. ketika ada menu baru pasti di sini lu wah besok gua pakai teknik apa gitu-gitu Iya, ya. kayak gitu. Pak, kita bawa props apa nih, kayak gitu-gitu sih. Itu cukup challenging buat lu. Oke, terus menurut lu sendiri sebenarnya kan pemain food photography ini sudah banyak ya. Udah banyak gitu. Kan sekarang semenjak online apa-apa makanan, produk segala macam orang butuh foto yang proper lah gitu. Menurut lu kalau misalnya teman ngopi kita pengen terjun ke dunia food photography kayak spesifik gitu masih cukup menjanjikan, atau lu merekomendasikan, atau lu bilang ke mereka pikir-pikir dulu? Kalau menurut lu gimana? Sebenarnya sih saya sih bakalan senang-senang aja ya kalau misalkan, karena kan saya join ini juga hitungan misalnya nih, saya kan misalnya kita set harga, kita set standar, itu kan sebenarnya kan salah satu kontribusi dari industri ini gitu kan. Nah makanya sebenarnya sangat disayangkan banget kalau misalkan ada misalnya nih pemain fotografi baru gitu ya di bidang ini, yang dia meng-undervalue dia sendiri gitu. Jadi kayak misalkan biar laku nih dimurahin. Dihajar harganya 50.000, 12 menu gitu ya. Sebenarnya mungkin secara market ada-ada aja ya gitu, ada orang yang mau gitu kan. Nah cuman sebagai kita kalau misalnya lihat kita sebagai luasnya gitu, itu lumayan mempengaruhi industri ini secara keseluruhan sih. Jadi kayak misalkan nih katakanlah ada fotografer yang udah lama, dia kan pasti jual agak mahal kan. Iya. Nah orang jadi nanya lah kenapa Kok lu mahal banget? Iya, kayaknya Kemarin di sana cuma segini. ya kayak gitu. ya. Sebenarnya lebih ke sana sih. Cuman kalau misalnya dipikir nih, katakanlah kita pasang ilustrasi, semua fotografer food atau makanan punya bottom line-nya gitu. Ada standar bawahnya gitu. Nah, pasti kan klien kan juga mikir. Mereka memilih fotografer ini dari hasilnya bukan dari harganya gitu. Iya. Kayak yang ini hasilnya ini sesuai nggak dengan yang dibayar gitu loh. Misalnya kita set semuanya sama gitu harganya, kan pasti mereka milihnya berdasarkan hasil dong. Iya betul. Kayak gitu. Jadi lebih fair ya. Lebih fair gitu sebenarnya. Jadi Iya, betul. jadi industri kita tuh industri ini lumayan sehat juga sih jadinya kalau misalnya kayak gitu. Dan masih cukup menjanjikan ya. Iya. Jadi kalau teman ngopi punya cita-cita jadi food photography belum telat lah ya. Iya masih bisa sih. Kayak gitu. Terus nih apa nih kalau misalnya teman ngopi kita
oh ternyata masih berpeluang, masih punya peluang kesempatan yang tinggi. Dan tadi satu yang lu bilang, walaupun misalnya baru belajar jangan under value gitu ya, Iya. jangan kayak nggak pede atau misalnya masang harga sembarangan gitu, karena Iya, betul. kita ini kan karya seni gitu, kita harus bisa menghargai diri kita. Iya, mengapresiasi ya. Nah ini kayaknya udah salah satu intro juga nih. Tapi kira-kira kalau buat teman ngopi kita pengen terlibat dalam industri ini, hal-hal apa aja yang mereka harus pegang? Gitu. Sebenarnya yang paling utama sih awal-awalnya before gear nih, skillnya dulu sih. Skill. Jadi nggak masalah sebenarnya kita belajar dan ngulik pakai HP dulu tuh nggak masalah sih, karena dulu pas saya kerja di sana itu juga ngetes angle pakai HP. Oh, pakai gitu. jadi pakai kamera handphone dulu gitu ya? Iya, kita ngetes angle pakai HP gitu. Jadi nggak masalah. Jadi kayak untuk urusan lighting apa segala macam itu sebenarnya menurut saya sih nomor berapa sih? Jadi angle dulu. Jadi paling pertama angle, terus habis itu understanding yang apa? Kayak nyusunnya tuh harus gimana, framing itu harus gimana gitu. Framing ya. Yang kayak gitu-gitu sih. Nah, setelah itu karena di fotografi ya sebenarnya kecanggihan kamera itu nggak terlalu ngaruh sih. Oh gitu. Iya bener, kecanggihan kamera itu nggak terlalu ngaruh sih. Tetap seperti orang-orang bilang, man behind. Misalnya kayak gini. Kita punya kamera ada banyak spek, ada 12 megapiksel, 16 megapiksel, 24 megapiksel. Mungkin akan berbeda ceritanya kalau misalkan foto yang kita foto itu akan dipakai klien untuk jangan di baliho gitu. Itu butuh resolusi besar kan. Ya karena dia dicetak di tempat besar. Iya, tapi ketika kalau misalkan ini mau dipakai di mana gitu, misalnya ukuran A4 menu gitu, A4. Ya sebenarnya 24 megapiksel, 16 megapiksel udah cukup. Kita nggak akan bisa tahu gitu perbedaannya gitu. Ketika itu dalam bentuk printed gitu. Jadi ya sih yang tadi saya bilang gear itu nomor kesekian sih. Nomor kesekian gitu. Jadi sebenarnya kayak dan malah yang lebih penting daripada kamera itu lightingnya dulu gitu. Itu lebih penting. Gitu. Jadi kayak yang pertama, penguasaan kita terhadap cahaya. Itu penting. Gitu. Itu lebih penting daripada kecanggihan kamera. Gitu. Misalnya nih, kita belum punya lighting begitulah istilahnya. Misalnya kita pengen eksplorasi pakai cahaya matahari di rumah, ada windows gitu. Itu kan sebenarnya kita perlu ngerti basic prinsipalnya dulu. Cahaya dari mana? Bayangannya jatuh kemana? Itu kan butuh understanding sebenarnya. Oh gitu. Iya, wah sepenting itu ternyata penting ya. Itu. Aku pikir kalau misalnya orang mau jadi fotografi beli kamera mahal maka masalahnya dulu selesai. Enggak kayak gitu. Jadi ketika lighting kita bagus, sebenarnya HP juga bisa jadi bagus. Gitu. Ya. Cuman untuk printed nanti. Untuk jadi mungkin profesional of course tetap harus pakai kamera. Betul ya. Gitu. Cuman untuk eksplorasi pakai HP nggak masalah sih sebenarnya. Emang latihan dari sekarang, kalau misalnya gear belum ada, is okay pakai handphone. Terus yang kedua belajar tentang pencahayaan, understanding lightingnya itu tuh gimana gitu. Udah dua nih, yang ketiga apa? Terakhir atau jangan takut untuk mencoba atau apa? Ya sebenarnya eksplorasi itu yang tadi itu termasuk di understanding lighting sih. Jadi karena awal-awal yang kayak tadi yang saya bilang, saya selama 3 bulan pertama itu saya nggak ngerti itu. Jadi cuma mengcopy apa yang lu bos lakukan gitu. Kayak kita lihat nih, kita punya banyak modifier gitu. Kita ada yang bentuknya mangkok, ada kertasnya di depan, ada kainnya di depan. Itu sebenarnya perbedaannya apa? Nah itu kita harus ngerti gitu. Karakter apa yang bisa terbentuk dari sana gitu. Sebenarnya itu pertama. Terus kedua yang ya tadi sih masalah gear sih sebenarnya, misal kamera sih yang penting bisa ngambil gambar aja sih. Kalau buat menurut saya ya. Karena perbedaannya nggak terlalu jauh juga gitu. Cuman kalau misalkan memang ada budget, ya silahkan aja sih. Kan maksudnya ya kalau bisa yang lebih mahal ya lebih bagus gitu. Apalagi kalau misalnya teman ngopi pengen ngarepin dapat klien besar. Nah itu juga ngaruh soalnya. Iya benar. Secara soalnya psikologis kan. Iya. Orang lihatnya, kameranya ini gitu. Kamu pakai kamera model buat belajar gitu. Iya gitu. Ya jadi kalau memang pengen dapat klien besar yang ini ya kamera juga harus yang seprofesional mungkin. Tapi langkah pertama kalau belum ada, belajar dulu pakai
pakai handphone kamera, cari angle yang oke, komposisi functionality aja sih sebenarnya. Karena kamera saya sendiri pun biasa orang-orang pakai full frame kan. Saya pakai APS-C. Masih APS-C. Iya. Merek apa? Merek Fuji. Fuji. Iya. Fuji boleh pikir-pikir buat brand ambassador. Saya masih itu, cuman sama yang terakhir sih sebenarnya ngulik-ngulik di editing juga sih. Berarti fotografi itu nggak cuma ngomongin motret selesai nggak ya? Tapi harus belajar editing juga. Terutama di dunia ini karena komersial aja sih. Karena memang tuntutan ya untuk motret yang rapi. Terus tadi lu bilang itu di awal bahwa ada beberapa gambar yang tidak bisa dihasilkan hasil motret, tapi harus ada editingnya gitu. Iya betul, betul. Yang kayak gitu sih. So itu guys, ada 3 hal. Yang pertama masalah angle, harus terbiasa dalam latihan. Terus yang kedua harus ngerti tata cahaya gitulah ya. Betul. Terus yang terakhir ini editing sih. Editing. Itu adalah paket komplit. Dan kalau lu kuasain ketiga hal ini cukup pede lah ya terjun di industri fotografi. Ya udah ngerti itu ya udah oke lah gitu. Udah oke ya. Cuman ya nggak bisa dipungkiri juga kita pasti akan lebih banyak belajar ketika kita udah ngerjain klien punya nih gitu. Terus yang keempat berarti action guys. Iya. Dan kalau boleh real action ya. Jadi jangan kayak lu masak Indomie lu tata-tata, itu buat belajar, itu bagian yang pertama tadi. Iya. Tapi nanti sebenarnya lu belajar apa psikologis situasi yang sebenarnya ketika dapat klien semua. Iya, betul. Karena pressure-nya lumayan beda sih. Iya, beda ya. Tekanannya lumayan beda. Gue setuju sih. Kalau kita ngerjain sesuatu buat diri kita yang gak bagus ya udah gitu. Iya. Tapi kan kalau misalnya kita ngerjain sesuatu buat orang dan kita dibayar, itu kayak pressure-nya karena dibayarnya itu sih. Betul. Kalau misalnya nggak dibayar kita penting tulus kan. Ya udahlah gitu kan. Kayak misalnya collab lah gitu. Kalau misalnya dibayar agak beda sedikit sih. Terakhir nih, gimana nih penghasilan? Ya kalau ngomongin penghasilan ya cukup lah. Cukup lah ya. Ya cukup lah. Ada. Untuk beli gear baru ya masih cukup lah. Kalau dia bilang beli gear baru cukup, itu cukup tinggi guys. Karena kalau kalian coba cek gitu gear yang seputar kamera, fotografi segala macam itu nggak ada yang murah. Ya. Pertanyaan terakhir Kas, yang mungkin dinanti-nantikan oleh teman ngopi kita sebagian di antara mereka nanti. Masih single? Masih. Penasaran sama lu Kas? Ini Instagramnya. Oke, thank you Kas buat hari ini, buat teman ngopi. Saya percaya obrolan kita hari ini bisa menjadi inspirasi buat teman ngopi kita yang nonton kali ini. Thank you for watching guys. Sampai ketemu di Ngopi Ngobrolin Pilihan Hidup episode berikutnya. Dadah.